ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kuliah ilmu komunikasi Islam. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan berbagai pembahasan di ilmu komunikasi Islam, dan terakhir kita sudah membahas bentuk-bentuk dari ilmu komunikasi Islam. 4 bentuk sudah kita selesaikan, dan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang sangat penting. Sudah akan mulai ke masalah yang agak sedikit teknis, bagaimana komunikasi Islam itu nanti kita manfaatkan, bagaimana kita menggunakan ilmu komunikasi Islam itu untuk menerjemahkan konsep dasar, untuk menerjemahkan prinsip-prinsip, dan bagaimana pesan-pesan ini bisa diwujudkan dalam 4 bentuk ilmu komunikasi Islam. Jadi sekarang kita masuk ke bagian-bagian yang sudah agak teknis. Kita akan belajar tentang istilah-istilah komunikasi dalam Al-Quran. Istilah-istilah komunikasi di dalam Al-Quran. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam kesempatan ini insya Allah dan seterusnya akan cukup panjang pembahasan ini, karena ini merupakan dasar-dasar utama kita untuk masuk kepada aplikasi-aplikasi selanjutnya dalam kita berkomunikasi secara Islami. Kita akan menggali istilah-istilah yang diturunkan Allah dalam Al-Quran untuk menjadi huda, untuk menjadi petunjuk kita manusia di dalam berkomunikasi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ada beberapa istilah yang ditemukan di dalam Al-Quran. Ini tentunya belum semuanya. Mudah-mudahan ada pengkaji, peneliti yang lain akan menyempurnakan kajian-kajian yang kami tulis dan kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada beberapa istilah yang kita temukan dalam Al-Quran yang sangat penting untuk kita pelajari, menjadi bahan-bahan kita berkomunikasi secara Islami. Yang pertama istilah lafaz, ya, istilah lafaz. Yang artinya lafaz itu kita melemparkan sesuatu huruf, ya, melemparkan bunyi keluar, itu namanya lafaz. Kemudian ada qaul atau kata, ya, ada qaul atau kata. Kemudian ada kalam atau seperti kalimat. Ada naba, berita tapi berita besar. Ada khabar, berita biasa. Hiwar, semacam diskusi. Jidal, seperti debat. Kemudian bayan, penjelasan-penjelasan. Tadzkir, memberikan peringatan. Tabsyir, memberikan kabar gembira. Izar, memberikan peringatan. Wa'ad, memberikan nasihat-nasihat. Dakwah, mengajak orang. Kemudian ta'aruf, saling berkenalan. Tawasi, saling memberikan wasiat. Tabligh, menyampaikan pesan-pesan secara menarik. Irsyad, memberikan bimbingan. Nah, ini kita temukan istilah-istilahnya di dalam, ya, di dalam Al-Quran. Dan dari makna inilah kita akan bahas secukupnya, insya Allah kita akan bahas, dan inilah yang akan menjadi modal dasar kita untuk nanti berkomunikasi secara Islami. Pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip yang kami yakini di dalam mempelajari dan memahami istilah-istilah di dalam Al-Quran adalah tidak ada satu kata pun yang betul-betul sama maknanya dalam Al-Quran.
Meskipun kalau terjemahannya dalam bahasa kita sama, tapi tidak ada satu kata pun, apalagi berbeda katanya, istilahnya, lalu diterjemahkan sama dalam bahasa kita, artinya sama persis, tidak. Jangankan satu kata yang dua kata yang berbeda, satu kata ya dengan bangun kata yang berbeda saja itu pasti memiliki perbedaan makna. Kami juga meyakini bahwa semua kata itu memiliki ruhnya masing-masing. Semua kata itu punya ruhnya masing-masing. Oleh karena itu perlu dikaji. Nah, diversifikasi kata yang digunakan oleh Al-Quran dalam menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan komunikasi, ternyata dari hasil kajian kami membentuk konfigurasi yang sangat indah tentang tema besar ilmu komunikasi Islam. Jadi kata-kata tersebut ternyata ketika kita klasifikasikan nanti itu akan melahirkan struktur ilmu komunikasi Islam. Pencinta ilmu komunikasi Islam setelah mengumpulkan kata-kata yang memiliki makna yang terkait dengan komunikasi. Jadi kata-kata tadi kami kumpulkan, lalu kami pelajari makna-maknanya secara bahasa seperti apa, kaji Al-Quran dengan tafsirnya, karena kita belajar kemarin ketika sumber ilmu komunikasi Islam yang paling utama adalah Al-Quran, dan kita bantu dengan tafsir. Lalu kami kelompokkan kata-kata tersebut dalam 4 kategori. Yang pertama adalah tentang jenis pesan, ya, tentang jenis pesan. Yang kedua tentang kekuatan pesan. Yang ketiga metode menyampaikan pesan. Dan dari semua itu nanti kita akan mendapatkan tentang fungsi informasi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dari istilah-istilah yang ada tadi kita sebutkan, dari lafaz, ada qaul, ada kalam dan sebagainya, itu yang kita sebutkan tadi. Setelah dikelompokkan, ternyata yang masuk dalam jenis pesan adalah lafaz, kemudian qaul dan kalam. Ini jenis-jenis pesan yang ada dalam Al-Quran, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Jenis-jenis ini kita akan bahas. Ternyata qaul sendiri punya 9 turunan. Ya, qaul sendiri punya 9 turunan. Kemudian kalam itu atau kalimat memiliki 7 turunan. Nah, ini luar biasa. Nanti kita akan membahasnya menjadi sangat kaya, dan memang pembahasan dalam masalah ini akan memakan waktu yang cukup lumayan banyak. Tetapi dengan penguasaan istilah-istilah inilah nanti pengkaji ilmu komunikasi Islam, pencinta ilmu komunikasi Islam akan memahami betul karakter daripada komunikasi Islam. Dan dengan menguasainya, insya Allah kita akan berusaha melatih diri menggunakan istilah-istilah tersebut. Dari 9 qaul tersebut, ada namanya qaulan ma'rufan, qaulan kariman, qaulan maisuran, qaulan baligha, qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan thaqilan, qaulan aziman, dan ahsanu qaula. Ini nanti 9 ini kita akan bahas insyaallah secara rinci dalam pertemuan setiap sesi insyaallah, karena pentingnya setiap qaul tersebut. Kemudian kalimat yang 7 itu adalah kalimatullah, kalimatul ladzina kafaru, kalimatul sawa, kalimatul kufur, kalimat taqwa, kalimat thayyibah, dan kalimat al-khabithah. Jadi itu 7 juga insyaallah. Apa makna-maknanya kita akan bahas dalam setiap sesi karena pentingnya kajian-kajian tersebut. Hari ini kita antarkan dulu bahwa ketika kita belajar ilmu komunikasi Islam, kita perlu mengkaji tentang istilah-istilah komunikasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Setelah itu kita buatkan kategorisasinya,
lalu ketemulah ada jenis pesan, kemudian ada nanti kekuatan pesan, nanti ada metode menyampaikan pesan, dan akhirnya kita akan mendapatkan fungsi daripada informasi dari istilah-istilah yang ada tersebut. Kemudian tentang kekuatan pesan, ada istilah, paling tidak ada 3 istilah. Ada naba, ada khabar, dan ada hadis. Itu akan menjelaskan tentang kekuatan pesan. Yang ketiga yaitu tentang metode menyampaikan pesan. Di situ ada hiwar, ada jidal, ada bayan, ada tadhkir, ada tabsyir, ada inzar, wa'ad, dakwah, ta'aruf, tawasi, tabligh, irsyad. Ini semua adalah metode-metode yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pesan. Nah, istilah-istilah tersebut nanti akan membentuk metode-metode yang sangat indah. Kalau seperti ini, kita menggunakan metode yang mana? Kalau keadaannya seperti ini, kita menggunakan metode yang mana? Kalau seperti ini, kalau seperti apa yang kita ucapkan? Kalau seperti ini, kalimat seperti apa yang kita ucapkan? Ini luar biasa. Al-Quran menuntun kita untuk berkomunikasi secara islami. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dari berbagai macam istilah itu juga nanti kita akan formulasikan, lahirlah 8 fungsi informasi. Akan lahir 8 fungsi informasi. Fungsi meyakinkan, fungsi mengingatkan, fungsi memotivasi, fungsi sosialisasi, fungsi bimbingan, fungsi kepuasan spiritual, dan akhirnya fungsi hiburan. Nah, ini kita akan belajar banyak insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Quran ini kami harapkan mari kita ikuti secara seksama. Istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran itu nanti kita akan kaji mana ayat-ayatnya dalam Al-Quran, bagaimana tafsirnya, bagaimana tafsir daripada ayat-ayat tersebut, dan bagaimana kita menggunakan setiap istilah-istilah itu dalam kita berkomunikasi. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan gambaran kepada kita pentingnya kita mengkaji istilah-istilah komunikasi dalam Al-Quran untuk menemukan bagaimana cara kita berkomunikasi secara islami. Lahirnya ilmu komunikasi Islam, metode menyampaikan pesan, kemudian kekuatan pesan, ini lahir daripada istilah-istilah yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan semakin banyak orang nanti yang akan mengkaji ini, semakin kaya lagi bagaimana fungsi-fungsi komunikasi di dalam Islam. Kami baru mengantarkan sedikit, ya, mudah-mudahan akan ada lahir orang-orang lain, peneliti-peneliti lain yang akan menyempurnakan kajian-kajian yang masih sangat sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti silahkan diikuti episode berikutnya. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang apa itu jenis-jenis pesan, kemudian bagaimana cara kita memanfaatkannya, bagaimana kekuatan pesan, bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana metode menyampaikan pesan, bagaimana kita memanfaatkannya, dan bagaimana dengan fungsi-fungsi informasi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti ini dan nanti bisa untuk menyelamatkan diri kita ketika kita memanfaatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya, dan bisa untuk menebar ketentraman buat sesama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.